anhu berkata, "Iyyakum wa ashabul khusumat, fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim au yalbisu alaikum ba'du ma ta'rifun." Artinya, hati-hati, jangan serupai orang-orang yang suka berbuat khusumat, perbuatan-perbuatan bid'ah, yaitu suka membuat sesuatu yang baru, sukanya berdebat, sukanya menentang ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tidak aman, ya, bahwasanya mereka akan memasukkan kalian kepada kesesatan-kesesatan mereka. Aw yalbisu alaikum ba'du ma ta'rifun, atau mereka akan membuat kalian bingung dengan sesuatu yang kalian sedikit ketahui. Jadi ketika orang menyerupai orang-orang orang-orang ahli bid'ah, maka itu termasuk tercela di dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, yaitu jenis makhluk yang dilarang untuk ditasyabbuhi, yaitu orang fasik, ya, orang fasik. Al-Qurtubi rahimahullah taala berkata, beliau berkata di dalam kitab, disebutkan di sini, dinukilkan dari Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Lau khussa ahlul fusuq wal mujun bilibasin muni'a libsuhu li ghairihim." Kalau seandainya orang-orang fasik, orang yang penuh dosa, ya, suka melakukan dosa, orang ahli fasik, dan orang-orang gila, kalau seandainya dikhususkan dengan sebuah baju, jadi ada baju khusus mereka, maka dilarang untuk memakai baju tersebut. Faqad yadhunnu an bihi man la ya'rifu annahu minhum. Karena akan dikira orang yang bukan dari mereka tetapi memakai baju mereka akan seperti mereka. Ini sama para ikhwah sekalian, kebalikan daripada itu. Orang kalau seandainya, ya, berbaju dengan berbaju orang-orang yang muslim, maka dia akan dinyatakan sebagai seorang muslim secara zahir. Kenapa? Karena memang kalau orang menyerupai seseorang dengan baju atau dengan kebiasaan, maka dia akan dekat dengan orang tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu laki-laki bagi wanita. Maksudnya tasyabbuh yang dilarang adalah laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya, wanita menyerupai laki-laki. Dalilnya apa para ikhwah sekalian? Bahkan ini disebutkan dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, bahwasanya ini termasuk dosa besar. Dalilnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "La'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa." Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan wanita dan wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Kalau seandainya laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan wanita itu bencong, ya. Kalau wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki tomboy, ya, itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akhrijuhum min buyutikum." Keluarkan dari rumah-rumah kalian, ya. Fa akhrajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanah. Nabi pun mengerjakan sabda beliau, beliau mengeluarkan orang mukhannits dari rumah beliau yang menyerupai perempuan, laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Umar radhiyallahu anhu mengeluarkan wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada permasalahan penting yang disebutkan juga oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Perhatikan sekarang. Kita bisa mengetahui bagaimana seorang laki-laki bertasyabbuh dengan seorang wanita, atau kebalikannya wanita bertasyabbuh dengan laki-laki sesuai dengan apa yang disebutkan oleh syariat Islam, bukan apa yang diinginkan oleh wanita atau laki-laki memakainya. Ya, jadi yang ngatur mana? Syariat Islam. Apa yang ingin saya katakan? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, asal permasalahan ini adalah kembali kepada nas atau ijma, bukan kembali kepada kemauan laki-laki atau kemauan wanita. Karena kalau seandainya sekarang ada di sebuah kaum, laki-lakinya memakai pakaian seluruhnya tertutup, ya, kemudian pakai cadar,
Wanitanya pakai celana ya panjang, baju hem. Maka kata mereka, ya ini adat yang di kampung itu, bukan. Ya. Kembalinya kepada permasalahan seorang laki-laki bertasyabuh dengan wanita, atau kebalikannya wanita bertasyabuh dengan laki-laki, kembali kepada nas, yaitu dalil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena para ikhwah sekalian, yang namanya khumur, yaitu yang namanya penutup kepala dan penutup wajah bagi wanita, itu hanya diperkhususkan untuk apa? Untuk siapa? Untuk wanita. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh bagi laki-laki menyerupakan dirinya dengan wanita di dalam perkara-perkara yang khusus milik wanita. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya yang terlarang juga yaitu menyerupai hewan. Ya, menyerupai hewan. Kok bisa ya orang menyerupai hewan? Ya banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan dilarangnya kaum muslimin untuk menyerupai hewan. Seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "I'tadilu fis sujud." Tegaklah ketika sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatil kalb. Dan tidak boleh salah seorang dari kalian ketika sujud meletakkan lengannya menjulurkan lengannya sebagaimana menjulurkannya anjing. Anjing kan begini. Nah, ini dilarang kita untuk menyerupai hewan. Ya mungkin tidak terfikir oleh kita, ngapain saya menyerupai hewan? Ya ternyata ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya, dan itu termasuk daripada perbuatan hewan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Contoh juga ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thalath, an naqril ghurab wa iftirasi sab' wa an yuwattina ar-rajulul maqama lis-salati kama yuwattinul ba'ir. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 3 perkara. Naqril ghurab. Seperti naqril ghurab itu apa? Kalau orang lagi sholat, ya, dia matuk, ya, jadi seperti patukan burung. Al-ghurab itu kalau lagi makan ya seperti ini, ya. Nah itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waftirasis sabur, dan juga dilarang duduknya binatang buas. Ya, ketika sujud ini maksudnya. Wa an yuwattina ar-rajulul maqam lis-salati kama yuwattinul ba'iru. Dan seseorang mengkapling tempatnya untuk sholat sebagaimana, ya, kalau onta itu lagi duduk di situ aja dia. Ya, nggak boleh. Orang tempat sholat ini tempat saya, ya, nggak boleh. Sebagaimana onta itu kalau lagi dia duduk di situ aja, dia nggak pindah-pindah. Nah, di sini ada beberapa hewan yang dilarang. Yang pertama ghurab. Ghurab itu apa? Burung, ya. Yang kedua binatang buas, yang ketiga onta. Ya, dan caranya masing-masing. Yang pertama yaitu dilarang ketika kita ruku terlalu cepat, atau ketika sujud terlalu cepat sebagaimana burung. Kemudian juga yang dilarang binatang buas ketika mereka lagi duduk, ya. Ini ketika sujud kita dilarang untuk melakukan seperti itu. Kemudian juga ketika kita sujud, ketika kita sholat jangan mengambil tempat yang sama atau mengkapling tempat, ya. Tempat saya ini tidak boleh pindah-pindah, ini tidak boleh sebagaimana pekerjaan onta. Kemudian para ikhwah sekalian, contoh yang lain juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, wa asyara biyadihi ilal janibaini. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kita kalau sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, habis sholat kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.
Beliau menunjukkan tangannya seperti ini, yang pertama, kemudian tangannya yang kedua seperti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alamatu aminun bi aidikum ka'annaha adnabu khayli syams." Kenapa kalian atas dasar apa kalian mengamini dengan tangan-tangan kalian itu? Seakan-akan tangan kalian itu seperti ekor kuda. Ya, seperti ini. Itu tidak benar ya para ikhwah sekalian. Ini dilarang, berarti tidak boleh menyerupai apa? Kuda. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "At-tashabbuh bil bahaim fil umuril madhmumah fi syar' madhmumun manhiyun anhu." Artinya, bertasyabbuh dengan hewan di dalam perkara-perkara tercela dilarang di dalam syariat dan tercela oleh syariat. Fi aswatiha, baik secara suaranya dilarang tuh, nyuarakan kambing, nyuarakan ayam, ya, nyuarakan, kan ada yang pintar nyuarakan binatang macam-macam tuh, ya. Wa af'aliha, dan perbuatan-perbuatan hewan tersebut juga dilarang. Mithlu an yambuha nabihal kilab, seperti menggonggong dengan gonggongannya anjing. Au yanhiqa nahiqal hamir, atau bersuara dengan ringkikannya keledai, dan selanjutnya. Itu dilarang ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dilarang untuk menyerupai hewan? Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, ya, qarrarna fi Iqtida'us Shiratal Mustaqim naha syari'u anit tashabbuh bil adamin alladzina jinsum naqisun. Bahwasanya kita sudah sebutkan di dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim bahwasanya orang tidak boleh menyerupakan dengan manusia. Seorang manusia tidak boleh menyerupakan dengan manusia lainnya yang lebih rendah darinya. Ya, yang lebih rendah darinya, seperti menyerupakan diri dengan ahlul kitab yang lebih rendah dari seorang muslim. Ya, tidak boleh. Apalagi sampai menyerupakan dirinya dengan hewan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membicarakan larangan bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Apa dalilnya? Ya. Larangan bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Dalilnya yang pertama yaitu surat Al-Jathiyah ayat 16 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin." Dan sungguh kami telah berikan kepada Bani Israel Alkitab, kemudian hukum, kemudian kenabian, dan kami beri rizki kepada mereka berupa kebaikan-kebaikan. Wa faddalnahum, atau makanan-makanan yang baik. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami utamakan mereka dari makhluk alam semesta. Wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Dan kami telah berikan kepada mereka keterangan-keterangan dari perkara-perkara apa yang mereka perselisihkan setelah datang kepada mereka pengetahuan baghyan bainahum. Artinya karena pelampauan batas dari mereka, di antara mereka. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabb kamu menghukumi di antara mereka pada hari kiamat tentang perkara apa yang mereka selisihkan. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad dalam sebuah syariat dari sebuah perkara, fattabi'ha, maka ikuti syariat tersebut, ikuti perkara itu, dan jangan ikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya yang tadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi Nabi sebuah jalan, itu yang harus kita ikuti. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW mengikuti jalan tersebut. Dan jangan mengikuti jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang mereka tidak ketahui tentang hawa nafsu tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Yahudi dan
Nasrani. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama, yaitu surat Al-Jathiyah ayat 16 sampai 19. Yang dimasukkan dengan hawa nafsu mereka ini adalah hawa nafsu yang mereka ikuti. Makanya kita sebagai orang muslim tidak boleh bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya, hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Artinya dan orang-orang Yahudi serta Nasrani tidak akan ridha sampai mereka mengikuti sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW, Kul inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah adalah itu yang benar-benar petunjuk. Wala ini tabata ahwa'ahum. Kalau seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang-orang Yahudi, ajaran-ajaran mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Setelah datang kepada engkau ilmu pengetahuan, setelah datang kepada engkau syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong dan tidak akan menjadi wali engkau. Ini ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan sekarang, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan millatahum, ajaran mereka. Jadi tidak boleh kita mengikuti ajaran orang-orang ahlul kitab. Kita ambilkan dalilnya yaitu dari surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 120. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi dua dari ayat Al-Qur'an, sekarang kita ambil dalil yang menunjukkan kita dilarangnya bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, yaitu surat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum." Sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mewarnai rambut mereka, maka selisihi mereka. Makanya dalam agama Islam itu ada hukum sabghah, yaitu memberikan warna rambut dengan hinna. Ya, bagi yang mempunyai rambut putih, dia boleh mewarnai rambutnya dengan warna selain hitam. Ya, ini para ikhwah sekalian. Dan orang-orang Yahudi tidak melakukan itu, maka kata Nabi Muhammad SAW, fakhalifuhum, selisihi mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Taimiyah rahimahullah, amara bimukhalafatihim. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Wa dzalika yaqtadi an yakuna jinsa mukhalafatihim amran maqsudan li syara'. Perintah Nabi itu menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan, yang menjadi tujuan perintah Nabi adalah menyelisih diri dengan orang-orang Yahudi. Li'annahu in kana al-amru bi jinsil mukhalafah hasal al-maqsud wa in kana al-amru bil mukhalafah fi taghyir asy-sya'r faqat fa huwa li ajli ma fihi minal mukhalafah. Artinya karena ya jika sebuah perkara jenisnya kita menyelisih diri dengan orang-orang Yahudi, maka berarti sudah benar-benar kita menyelisihkan diri dengan orang-orang, meskipun hanya dengan merubah warna rambut kita. Ini jelas sekali para ikhwah sekalian. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang melakukan tasyabbuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Imam Taimiyah rahimahullah berkata, wa hadzal hadits aqallu ahwalihi yaqtadi tahrimat tashabbuh bihim. Hadis ini derajatnya paling rendah, maksudnya keinginan dari hadis ini yang paling rendah adalah pengharaman bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Hadis ini menunjukkan derajat yang paling rendah daripada hukum bertasyabuh dengan orang kafir adalah
haram. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya.